kemudian disajikan. Tujuannya tetap tercapai kan meskipun caranya dibalik-balik. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur protokol. Yang terakhir ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Jadi di dalam teks prosedur kompleks ini dijelaskan secara rinci. Misalnya ada cara membuat SIM. Cara membuat SIM kan ada dua, offline dan online sekarang ini kan. Nah, dalam teks prosedur cara membuat SIM keduanya harus dijelaskan secara online bagaimana dan secara offline itu bagaimana. Jadi itu yang dinamakan teks prosedur kompleks. Tahapan-tahapannya dijelaskan secara terperinci. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi tiga: pernyataan umum, tahapan, dan penegasan ulang. Pernyataan umum berisi pengantar atau pengenal dan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Pernyataan umum ini biasanya ada di paragraf pertama. Jadi dia berisikan pernyataan gambaran umum atau pengenalan tentang apa yang akan kita bahas di teks prosedur tersebut. Kemudian ada tahapan, berisikan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Jadi karena teks prosedur adalah langkah-langkah melakukan sesuatu, pastinya harus disajikan secara urut atau sistematis. Dari yang pertama harus dilakukan apa, kemudian yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam tahapan. Yang terakhir ada penegasan ulang. Berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalani dengan baik. Ini disampaikan di paragraf paling akhir biasanya. Itu. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu ditandai dengan tanda baca seru dan terdapat akhiran lah atau kan. Contohnya, potonglah kertas menjadi 3 bagian. Karena ini adalah teks prosedur, pastinya kita membacanya itu untuk diperintah sama yang membuat. Potonglah, kita diperintahkan oleh seseorang yang menulis teks tersebut untuk memotong kertas tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat perintah. Yang kedua ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, hindari penggunaan penyedap rasa terlalu banyak. Hindari itu termasuk ke dalam kata kerja imperatif. Kaidah kebahasaan yang ketiga ada menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi di dalam teks prosedur adalah konjungsi yang menyatakan urutan kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Contohnya, setelah semua kertas selesai dipotong, kemudian siapkan lem. Setelah semua kertas selesai dipotong, kemudian siapkan lem. Ini kan berarti menunjukkan urutan apa yang harus kita lakukan. Setelah semuanya kertas selesai dipotong, kemudian siapkan lem. Nah, itu. Yang keempat ada menggunakan kata teknis. Sebuah teks prosedur menggunakan kata teknis sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus. Contohnya, setelah menginstal Windows ke versi terbaru, laptop Anda siap dioperasikan. Kata teknis di dalam kalimat tersebut adalah menginstal. Dia khusus digunakan di dalam konteks elektronik, ya kan? Menginstal Windows ke versi terbaru itu termasuk kata teknis. Yang terakhir terdapat deskripsi alat. Bagian ini berisi tentang petunjuk penggunaan alat, benda yang dipakai, jumlah, ukuran, dan lain-lain. Contohnya, siapkan 1 butir telur, 4 sendok tepung terigu, serta 200 ml air. Siapkan 1 butir telur itu sudah ini menunjukkan bahwa deskripsi alat tentang jumlah yang harus kita siapkan saat mau membuat sesuatu. Nah, itu terdapat di dalam deskripsi alat.
Dibaca, kemudian yang bisa boleh angkat tangan. Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Rafiro? Ya, Khadijah, silakan. Pernyataan umum Ya. di paragraf yang pertama, setiap orang tentu kurang kata tepat waktu, misalnya ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud, mulai dari ngantuk hingga tak fokus mengerjakan satu hal. Padahal jika kita bekerja dengan cepat, pulang telat akan terjadi. Nah, ya benar. Untuk pernyataan umumnya dijelaskan pada paragraf pertama, menjelaskan apa yang akan dijelaskan di dalam teks tersebut. Untuk tahapan-tahapannya, siapa yang bisa mengerjakan? Yang bisa menjawab? Tahapan-tahapan dalam teks tetap semangat setiap hari. Yang bisa menjawab? Boleh angkat tangannya atau ditunjuk? Kalau Miro? Tahapan-tahapan dari contoh ini ada 3. Yang pertama, skala prioritas. Yang kedua, sedikit berpikir. Yang ketiga, istirahat. Nah, ya. Dalam